Episode 159, Mencapai Batas. Shin Wanying merasa bahwa serangan Luo Zheng bukanlah untuk membunuh mereka, tetapi mungkin untuk menangkap mereka. Keluarga Luo kemungkinan besar ingin menyandera kami dan menerima persyaratan mereka. Setidaknya ayahku akan menyerah jika kami ditangkap. Tetapi jika aku menyerah sekarang, kemungkinan besar aku akan dibunuh oleh binatang iblis ini. Shin Wanying berpikir sambil terus berlari dengan seluruh energinya, melompati tembok kecil dan memasuki tempat-tempat sempit di mana binatang iblis akan menemukannya. Sulit untuk bergerak selama dia bisa mendapatkan waktu dan pergi sejauh mungkin. Suara gemuruh lonceng berdering di seluruh kota, menunjukkan bahwa orang-orang berlindung di ruang bawah tanah mereka. Jika kau berhenti berlari, binatang iblis tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Aku janji. Luo Zheng berteriak dari jauh. Dia mulai lelah berlari hanya untuk menangkap Shin Wanying. Kau sangat tercela, sehingga kau bahkan ingin membunuh seorang gadis kecil. Janjimu itu tidak berguna padaku. Shin Wanying menanggapi sebagai tanggapan ketika dia ingat bahwa Luo Zheng ingin membunuh Wanying. Jadi rasa jijik dan benci melintas di wajahnya ketika dia melihat Luo Zheng ini. Menyerahlah. Aku benar-benar tidak akan melakukan apapun padamu. Tetapi jika kau terus menolak, aku akan memastikan untuk menikmati tubuhmu begitu aku menangkapmu. Aku tahu bahwa kau adalah wanita yang murni dan masih perawan. Luo Zheng berteriak dari jauh saat dia kehilangan kesabarannya ketika kemarahan dan kekesalan mulai muncul dalam dirinya. Senyum sinis terbentuk di wajahnya ketika dia berpikir untuk menikmati tubuh seorang wanita perawan seperti Shin Wanying. Shin Wanying tidak menanggapi saat dia terus berlari. Sial, menyerahlah. Luo Zheng semakin marah. Rencananya mulai berlarut-larut memasuki pikirannya. Dia adalah orang yang mengendalikan binatang iblis sendirian dengan tujuan menangkap Shin Wanying dan ibunya, dan kemudian menggunakan mereka sebagai sandera dan membuat yang lain menyerah. Luo Zheng tahu bahwa patriark klan Shin akan melakukan apa saja agar keluarganya tidak terbunuh. Jadi dia akan mengancam mereka dan memastikan kendali atas kota. Jadi begitu dia tiba di kota, dia ingin cepat pergi ke daerah keluarganya dan mulai mengendalikan 15 binatang iblis yang merupakan batas yang bisa dia kendalikan sendiri. Kemudian dia pergi ke kediaman keluarga Shin tanpa membuang waktu. Luo Zheng merasakan mudah untuk menangkap kedua wanita itu, karena mereka telah bertarung sebelumnya dan pasti akan terluka dan lelah. Dan terutama dengan kepastian bahwa pria misterius itu sedang tidak berada di kota Tianyun, Luo Zheng berpikir bahwa tidak akan ada masalah, karena Fei Hung akan keluar kota untuk membantu keluarga lain yang merupakan hal teraman melaksanakan rencananya. Namun, Luo Zheng tidak tahu bahwa ada anak kecil yang dapat membahayakan rencananya. Jadi ketika dia menyadari bahwa seorang gadis kecil dengan mudah membunuh binatang iblis dengan 1 atau 2 luka dari pedangnya, Luo Zheng menjadi marah dan berpikir bahwa dia harus menyingkirkan gadis itu terlebih dahulu. Luo Zheng tahu bahwa gadis itu hanya bisa membunuh binatang iblis berkat pedang tajam yang dimilikinya. Jadi tanpa ragu, Luo Zheng memutuskan untuk mempercepat dan menyerang gadis itu, sehingga dia bisa mengambil pedang itu darinya. Meskipun pedangnya patah ketika bersentuhan dengan pedang pihak lain, Luo Zheng masih berhasil mengenai gadis itu dan mencuri pedangnya. Luo Zheng sedang memiliki pedang yang begitu tajam, meskipun itu sedikit lebih pendek dari pedangnya sendiri. Tetapi, Luo Zheng masih merasakan hawa dingin yang samar mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya gemetar ketakutan sampai sekarang. Dia menggeleng. Luo Zheng masih berhasil mengenai gadis itu dan mencuri pedangnya. Luo Zheng sedang memiliki pedang yang begitu tajam, meskipun itu sedikit lebih pendek dari pedangnya sendiri. Tetapi, Luo Zheng masih merasakan hawa dingin yang samar mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya gemetar ketakutan sampai sekarang. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan firasat buruk dan mencoba menangkap Shin Wanying. Sekarang, Shin Wanying sudah mencapai batasnya. Selama ini dia mampu melukai beberapa binatang iblis ketika dia memiliki kesempatan. Dia bahkan berhasil membunuh 2 binatang iblis secara kebetulan. Hanya ada tinggal 7 binatang iblis yang tersisa. Teruslah seperti itu. Seorang pria berkerudung tiba-tiba muncul beberapa meter di depan jalan tempat Shin Wanying berlari.
Xin Huanying terkejut dan mengubah arahnya ke samping, secara mengejutkan menghindari serangan binatang iblis yang tidak dia sadari. Tubuh Xin Huanying kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tetapi dia berusaha bangkit dengan cepat. Meskipun benar-benar kelelahan dan dengan banyak rasa sakit di tubuhnya, dia terus berlari menuju pintu keluar lain, hanya untuk menemukan pria lain dengan tubuh yang sama di ujung jalan, mencegahnya melarikan diri. Seekor binatang iblis meraung padanya dan menunjukkan taringnya yang besar. Xin Huanying memukul kepala binatang iblis itu dengan keras dengan pedangnya, berhasil membunuhnya, tapi sayangnya pedangnya patah. 6 binatang iblis yang tersisa berhenti di sekelilingnya, sementara Luo Zeng dan pria berkerudung mendekatinya. Binatang iblis terus mengaum dengan ganas. Sudah kubilang, ini salahmu karena terus lari. Sekarang kau akan menghadapi konsekuensi menentangku. Luo Zeng tersenyum sinis saat melihat bentuk sensual tubuh Xin Huanying. Nafas Xin Huanying terengah-engah saat dia melihat sekelilingnya. Dalam mimpimu, aku lebih baik mati daripada kau menodaiku. Xin Huanying berteriak dengan marah saat melihat Luo Zeng. Dia lebih suka bunuh diri daripada membiarkan pria ini memperkosanya. Binatang iblis lainnya meraung lagi. Sialan, bantu aku mengendalikan binatang sialan ini. Luo Zeng memerintahkan pria berkerudung itu saat dia mencoba mengeluarkan beberapa kertas dengan pola yang tertulis di atasnya. Naik. Orang-orang berkerudung mulai menanamkan energi batin mereka ke dalam jimat untuk menenangkan binatang iblis. Luo Zeng berlari untuk menangkap Xin Huanying, dan senyum sinis terlihat di wajahnya. Xin Huanying sudah siap, jadi saat melihat tindakan Luo Zeng, dia mengambil gagang pedangnya yang patah dan melemparkannya ke arah binatang iblis terdekat. Meskipun dia bisa bunuh diri dengan ujung pedang yang tersisa, Xin Huanying tahu bahwa ada teknik yang bisa menjaga hidupnya tetap aman. Jadi dia memutuskan untuk mati di cakar binatang iblis itu. Dengan begitu, dia akan mati seketika dan tidak menderita di tangan bajingan Luo Zeng. Binatang iblis itu lebih marah ketika merasakan terkena pecahan pedang. Jadi dia memberontak melawan perintah orang-orang yang mengendalikannya. Binatang iblis itu melompat menyerang Xin Huanying. Xin Huanying telah memperhatikan bahwa seiring waktu, binatang iblis ini tampaknya semakin tidak terkendali. Jadi dia berpikir bahwa Luo Zeng kehilangan kendali. Binatang iblis itu menyerang tubuh Xin Huanying dengan ganas, membuatnya terbang dan menabrak dinding kecil di dekatnya. Xin Huanying membutakan darah saat dia mencoba memulihkan nafasnya. Sekarang, dia merasa tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah menderita sedemikian rupa. Binatang iblis itu meraung lagi dan berjalan ke arah Xin Huanying, memperhatikan mulut kotornya yang sangat besar dengan maksud untuk menggigitnya. Xin Huanying membuka matanya dengan susah payah, hanya untuk menyadari bahwa binatang iblis itu sedang menuju ke arahnya. Hentikan dia. Luo Zeng berteriak marah saat melihat sandaranya akan mati. Maafkan aku. Xin Huanying berbisik lemah ketika dia mengingat keluarganya dan orang-orang yang dia kenal. Dia merasakan kesedihan karena tidak lagi bersama mereka, sementara dia menutup matanya dan menunggu kematiannya datang. Binatang iblis meledak seketika, sementara gelombang kejut yang tersisa mengirim Luo Zeng dan yang lainnya terbang, menyebabkan mereka menabrak dinding di dekatnya. Luo Zeng nyaris tidak berhasil melihat seseorang muncul di depan Xin Huanying yang mengulurkan tangannya dan menggendongnya menghilang dari tempat itu.